KPK didesak periksa sejumlah gubernur dan dugaan KKN Gibran, Firly Bahuri. Semua informasi didalami. Dan itu terjadinya baru kan? Ya. Akhir tahun lalu, Ya. beli saham dan seterusnya. Ya. Selain itu sebenarnya juga ini saya memberikan semacam warning ya, agar praktek semacam ada perdagangan pengaruh itu juga harus dihindari sebagai anak pejabat publik. Ubedillah Badrun harus dihukum karena melanggar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Hari misalnya, menurut saya, ini ya salah satu indikator bahwa ada leadership yang lemah. Semoga ini konsekuensi hukum yang harus bisa diterima oleh Ubedillah Badrun. Dan saya mohon kepada Pak Ubedillah Badrun jangan menunjukkan sikap pengecut. Setelah diskusi dengan kawan-kawan pakar hukum, jangan nulis Kang, ini bisa kena, ya kan? Maka harus pakai data yang sifatnya dokumen, dan diambil secara legal. Ternyata ada. Nah, kalau ini bisa diadukan untuk sebagai satu ikhtiar yang tidak di jalanan, tapi melalui proses hukum, dan itu langkah yang beradab menurut pandangan hukum. Terkait perkembangan laporan Ubedillah Badrun terhadap anak-anak presiden, alasannya karena saya meyakini bahwa laporan Ubedillah Badrun syarat dengan unsur politis yang sengaja dibungkus melalui upaya membersihkan KKN. Nah, saya melangkahlah ke KPK kan, karena niatnya itu. Jadi saya sudah, karena saking konsennya pada isu korupsi, itu sudah kegelisahan tingkat tinggi. Saya ingin praktek semacam itu segera dihentikan. Saya meyakini bahwa anak-anak presiden tidak mungkin mengambil atau merugikan uang negara. Ya, sampai saat ini tidak ada panggilan dari kepolisian, dan saya kira jalan terbaik saat ini menurut saya mendengarkan KPK. Apa yang sedang dijalankan KPK dalam menghadapi situasi dan pengaduan yang saya lakukan. Ada banyak desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah gubernur, serta dugaan KKN putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan desakan itu cukup besar terutama di media sosial. Namun menurutnya dinamika yang berkembang di media sosial sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Suka atau tidak dalam rangka profesionalisme kerja, kami di KPK tentu menyadari ini semua untuk bisa mengantisipasi konsekuensi. Begitulah kata Firly kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu. Terkait dengan harapan masyarakat ini, Firly menegaskan KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Oleh sebab itu, siapapun pelakunya, KPK tidak akan pandang bulu. Jika cukup bukti, pasti ditindak. KPK masih memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapatkan perhatian. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami, termasuk keterangan bukti dan alat bukti, baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dari fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Begitulah terangnya. Lanjutnya, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat. Oleh karenanya, KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Pada saatnya, KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh. Jika akhirnya ditemukan unsur pidana, Firly menegaskan, pasti akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini, KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka. Itu mekanisme baku di KPK, beber Firly. Hal ini dikatakan Firly sebagaimana prinsip yang dipegang oleh KPK di bawah komandonya saat ini, yaitu the sunrise and the sunset principle. Atau seketika seseorang menjadi tersangka, maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan. Begitu juga lanjut dia, KPK bekerja berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas yang diantaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi HAM. Kami masih terus bekerja, pada saatnya kami akan memberikan penjelasan pada publik, demikian kata Firly. Desakan publik berkaitan dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kembali mencuat dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTPL. Usai KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus tersebut, saat itu Firly menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun versi BPKB ini.
Sementara lainnya, KPK juga diminta agar menindaklanjuti dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun ke KPK. Terakhir, KPK juga didesak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Terkait hal ini, KPK pernah memanggil Anies untuk diperiksa.